Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila yang beranggotakan dengan Asta Syakira, Filza Ofa, Gebrina Ramadika, Salem Mardatilah, Zarato Aini, dan saya sendiri Farah Akifah. Jadi saya akan menjelaskan tentang Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kesatuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, kehidupan sosial, dan persatuan nasional. Jadi, ada 3 definisi yang mencakup dalam pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah definisi dari Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau 5 sila yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah definisi dari demokrasi. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui mekanisme partisipasi, perwakilan, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan dari definisi tadi, maka didapatkanlah makna dari demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan demokrasi di mana mengedepankan kepentingan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pentingnya membangun budaya demokrasi. Yang pertama yaitu menguatkan nilai Pancasila, yang berarti menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh rakyat. Terus, meningkatkan partisipasi politik. Masyarakat harus aktif dalam pemilu dan pengambilan keputusan, dan dapat mengambil keputusan. Terus ada memperkuat persatuan bangsa, yaitu mencegah konflik horizontal melalui dialog dan musyawarah bersama. Adapun tantangan dalam pembangunan budaya demokrasi. Tantangan dalam pembangunan budaya demokrasi mencakup aspek yang kompleks. Kurangnya pendidikan demokrasi menjadi hambatan utama karena banyak masyarakat yang belum memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Selain itu, hoaks dan polarisasi di media sosial semakin memperburuk situasi dengan menyebarkan informasi yang salah dan memecah belah masyarakat. Korupsi dan politik uang juga merusak integritas demokrasi dengan menggantikan nilai-nilai keadilan dan transparansi dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di sisi lain, minimnya partisipasi generasi muda dalam politik menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan demokratis di masa depan. Strategi pembangunan budaya demokrasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret. Pendidikan demokrasi perlu diajarkan sejak dini baik di sekolah maupun di tingkat komunitas untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan media informasi sangat penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mampu mengenali dan melawan penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Partisipasi pemuda juga harus didorong dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan. Sebagai wujud regenerasi kepemimpinan yang sehat, tak kalah penting, penguatan nilai gotong royong perlu terus dilakukan untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang kuat dan berkeadilan. Jadi saya akan menjelaskan contoh implementasi demokrasi Pancasila. Contohnya ada 3, yaitu ada pemilu dan pilkada. Yang dimaksud dalam pemilu dan pilkada adalah sebagai wujud kedaulatan rakyat. Yang kedua ada musyawarah desa. Musyawarah desa adalah mengambil keputusan kolektif di tingkat lokal. Terus yang terakhir ada aksi sosial bersama.
Yang dimaksud dengan aksi sosial bersama adalah mengatasi masalah sosial dengan gotong royong. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pembangunan budaya demokrasi Pancasila merupakan proses yang memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan semua pihak, nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan gotong royong dapat menjadi fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi Indonesia. Harapannya, pembangunan nilai-nilai ini akan membantu membangun demokrasi yang semakin matang dan kokoh, mampu menghadapi berbagai tantangan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.